Shalom, ketemu lagi. Salam sadis. Hari ini di hari Selasa, BTC naik lumayan ya, udah ke 40.000 US dollar. Tapi ah, kalau ditanya udah titik aman buat saya sih belum ya. Kalau dia udah bisa breakout dari 42.000, itu mungkin lebih ini aman buat saya. Jadi sekarang belum ini kalau saya pribadi ya. Ah, jadi hari ini saya cuma jawab beberapa video hari ini saya cuma coba untuk jawab pertanyaan. Banyak yang minta ini. Kemarin itu nggak tahu kok banyak banget yang minta bahas Algorand katanya Algorand ini ada proyek CBDC. Iya sih. eh Kalau nggak salah 3 bulan 4 bulan yang lalu saya kok udah pernah bahas Algorand itu bagus ya kan. Silvio Micali itu dia punya owner CEO-nya, satu-satunya itu kan saya udah bilang dialah bapaknya kriptografi gitu ya di USA. Dia satu-satunya yang dapat Nobel Prize gitu. Jadi dia istilah profesor itu dia gurunya dari si Gavin Wood juga itu gurunya gitu ya. Dan Algorand teknologinya itu sangat bagus. Nah pasti kalian timbul pertanyaan, kok harganya segitu gitu? Saya juga bingung dari kok harga. Tapi saya tahu kalau nggak salah tiga empat bulan lalu lah saya pernah bahas dengan kalian. Algorand ini kan dia dipakai pemerintah. Nah, jadi dia dipakai pemerintah, banyak dia kerjakan proyek pemerintah. Nah, kalau Anda tanya saya dapat infonya dari mana, yang gituan nggak ada di berita. Itu lewat network. Jadi nggak Anda percaya atau nggak percaya itu urusan Anda. Saya nggak butuh Anda percaya atau nggak gitu ya. Cuma saya udah tahu dia dipakai pemerintah, proyek-proyek rahasia gitu. Saya udah tahu dia ada proyek CBDC gitu ya. Cuma kemarin ini udah mulai keluar beritanya ada yang bahas gitu ya. Sebab 3 4 bulan lalu yang ikut YouTube saya udah tahu, saya kan udah bilang dia dia kerja untuk pemerintah gitu ya. Nah, proyek CBDC ya. Jadi Algorand itu sebab bagus sekali teknologi. Nah, kenapa saya jarang bahas? Karena begini, banyak kalian itu yang suka nanya buat untuk cuan-cuan gitu. Maka saya agak jarang bahas kecuali ada yang nanya. Saya ada beberapa yang nanya, Om, minta ini rekomen untuk invest 4 5 tahun, 10 tahun, selalu saya bisa kasih dia Cardano, Algorand. Ya. Karena kalau Anda mau beli Algorand itu sih Anda nggak bisa mikir hari ini beli, minggu depan mau cuan, sebulan depan cuan, itu susah. Tapi kalau Anda mau pikirkan untuk invest panjang, Algorand sangat cocok. Ya, buat saya pun saya ada portfolio Algorand yang memang uh, untuk invest panjang gitu, bukan untuk lihat 1 2 bulan 3 bulan setengah tahun atau 1 tahun, enggak. Saya nggak lihat ke sana karena saya tahu dia ada proyek pemerintah dan juga dipakai pemerintah. Saya dulu kan udah pernah bahas dia sebenarnya sama kepala SEC sekarang itu teman baik, makanya dia mau bantu gitu. Sebelum si Gary Gensler jadi kepala SEC dia agak ini juga nggak, tapi Gary Gensler teman baiknya minta dia bantu. Nah makanya banyak proyek pemerintah nanti saya dapat blockchain atau apa, dia bantu pemerintah juga beberapa negara istilahnya negara-negara yang kerjasama sama Amerika tapi yang teknologinya masih tertinggal. Nah itu nanti Sylvia Mikol ini dia bantu mereka mengedukasi juga ya cara untuk buat CBDC gitu. Ada negara yang agak tertinggal misalnya, jadi ada proyek di situ gitu. Dia Algorand sendiri, kalau Anda ngerti, Anda lihat itu Algorand bagus sekali. Eh, dia juga dia punya eh, teknologi blockchainnya itu ya. Di antara proof of stake and uh, proof of work ya POW itu dia nggak ambilnya, dia ambil ke triangle-nya gitu, apa namanya saya lupa itu. Pokoknya teknologi juga bagus, dia itu juga kalau untuk kita bilang future ya.
Jadi nggak bisa Algorand ini kalian mau invest untuk lihat 1, 2 bulan, 3 bulan, itu nggak. Ya. Tapi kalau Anda yang niatnya mau invest panjang, itu Algorand masih murah, jujur. Ya. Cardano, Algorand kategori masih murah sekali gitu. Ya. Nah itu masukan saya buat kalian. Terus tadi baru ada masuk yang nanya atas nama Pak Tony 12. Dia bilang dia di grup VIP-nya dia pengen beli Algorand tapi disaranin ACT. Jangan beli ACT ya. Anda mungkin subscriber baru Anda. Saya udah pernah jelaskan berkali-kali ACT itu koin pajak. Orang bayar pajak aja malas, gimana mau harap koin pajak lu naik gitu ya. Dia paling naik pun kalau ACT di Indodax itu ada cukong yang pom-pom itu. Anda nggak mungkin Anda mau invest harap orang pom koinnya kan. Nah itu. Jadi kalau Anda saudara Tony mau invest Algorand, Anda harus pikir untuk jangka panjang ya. Nah, itu saran saya. Terus kemarin ada yang minta juga. Jadi buat yang tanya Algorand udah saya jawab ya. Kalian kalau mau beli Algorand silakan, tapi itu untuk invest jangka panjang. Oke. Nah, untuk ada yang nanya kok kasih koin yang masih murah yang untuk invest berapa tahun ke depan gitu ya. Yang masih murah. Ada sih boleh kalau saya kasih berapa rekomen misalnya ini ada kabar satu. Saya baru kemarin dulu dapat HOT buat yang megang HOT ya. Sekarang dulu saya pernah bilang HOT agak ini tidur kurang effort gitu. Ini udah kelihatan mulai ada effort. Saya kemarin 2 hari lalu saya ada lihat itu dia punya CEO nge-tweet si Elon gitu ya. Dia coba rayu Elon pakai teknologi dia gitu yang bukan blockchain, holochain. Jadi banyak arsip itu keterangan tentang holochainnya dia kirim ke Elon gitu ya. Kedepannya si Elon tanggapi atau enggak saya nggak tahu, tapi paling enggak itulah yang saya harap timnya holochain itu harus begitu, harus lebih ini lagi gitu supaya dia harus buktikan gitu, bukan hanya di white paper oh kami holochain bukan blockchain tapi kami lebih canggih lebih ini itu, tapi kalau Anda nggak keluar meyakinkan orang teknologi yang Anda punya ya percuma gitu. Jadi juga yang megang koin holo juga nyangkut terus gitu kan. Nah, kelihatan udah mulai dia ini holochain timnya kayaknya harus lebih agresif gitu ya. Bagus itu. Dia ada kirim ininya untuk si Elon gitu. Dia punya teknologi, dia coba jelaskan, dia explain ya. Dia punya ini dokumen tentang holo ada dikirim ke Elon gitu. Jadi satu berita bagus buat yang pegang holo gitu ya. Tapi kalau ditanya Om gimana kapan naik sangkut, saya nggak tahu gitu sekarang kondisi gini ya kan. Cuma Anda tanya saya yakin Om bisa ini naik lagi, yakin. Karena ini belum bearish ya. Ini kita kena bear trap namanya. Bear trap mudah-mudahan akhir Juni ini kita udah keluar. Itu harapan saya. Terus Juli kita masuk babak baru. Udah harusnya bull lagi. Karena udah lihat sinyal-sinyal ini. Udah mulai mereka kasih positif-positif ya. Jadi kita lihatlah ininya nanti. Jadi kalau untuk yang mau, kalau saran yang masih murah, apa mau dia invest berapa ton, ya buat saya sih holo boleh. Terus ini Veracity ya. Veracity itu bisa diinvest, masih murah sekali ya. Tapi untuk jangka panjang gitu. Karena kenapa? Alasannya gini. Dia bagus di game, dia juga ada NFT-nya ya. Dia juga saingan sama Theta juga, dia punya live streaming gitu teknologinya. Malah dia berani bilang teknologinya lebih bagus, ya itu dia bilang sih. Tapi paling nggak memang benar dia punya. Dan gamingnya ada salah satu gaming yang orang-orang luar juga suka main gitu. Jadi satu alasan juga kalau Anda pegang gaming yang bagus koin, itu game juga nggak out gitu ya. Game juga survive terus, apalagi kalau kalian yang pemain game, kalian kan tahu asal perusahaan itu terus buat sesuatu effort yang
atau yang menantang game baru. Jadi buat saya sih pertama Veracity juga banyak anak-anak muda yang kreatif, tim-timnya di situ kerja bagus, mereka juga terus mengupgrade teknologinya. Jadi saya rasa itu juga bisa kalau mau invest panjang gitu, ya. Veracity kodenya VRA ya. Itu yang masih murah sekali. BTT bisa Om, BTT bisa juga karena gini, BTT ini juga lumayan, BTT itu banyak pecinta, istilah usernya juga udah banyak gitu ya. Usernya banyak yang setia gitu, tak bisa ke lain hati. Jadi udah terbiasa pakai BTT, mereka juga males pindah gitu ya. Jadi dia usernya udah bagus juga, jadi survive untuk ke depan, survive dia juga. Bosnya si Justin Sun juga bos, cuma Justin Sun ini ada event, kena belakangnya event kan bulan 6 ini, cuma event semua hancur kan gara-gara kebanting-banting ini dengan FUD, dengan rumor ini BTC didam. Terus juga di event BTT ini terus Tron apa ada event, kenapa nggak naik gitu ya. Mungkin ini kalau menurut saya ya, mungkin juga si Justin Sun lihat kondisi gitu, kalau di pump juga nanti kebanting lagi, mungkin dia pikir, atau juga duitnya banyak lagi nyangkut, dia kan serok banyak tuh, 2 kali serok dia ya kan. Waktu kemarin dam itu ya, dia serok di BTC, terus juga serok di Ethereum lagi untuk cover dia punya ini, dia hampir likuidasi dia punya Ethereum itu ya, 1 billion itu ya. Nah di situ dia keluar duit banyak lagi untuk ininya counter gitu ya. Nah, jadi mungkin juga banyak uang sangkut di situ, maka kurang ini dia. Tapi tetap kalian yakin dan percaya koin yang kalian pegang, ownernya ini orang yang royal, nanti dia juga bakal pump itu. Ya, entah dia mau pakai aktor, artis, atlet, atau dia organize TikTok. Sekarang TikTok banyak ngaruh juga gitu untuk pump koin ya. Nah, jadi sambil ngopi, ini gelas begitu, ada yang nanya kok gelasnya. Saya itu orangnya setia, konservatif. Konservatif tuh makanya kalau buat kalian yang masih jomblo-jomblo, nyari pasangan harus yang konservatif, satu-satu. Jadi nggak selingkuh gitu. Nah gelas aja saya kalau udah suka satu gitu ya. Bukan nggak ada gelas lain, banyak saya gelas gitu. Cuma saya orangnya gitu, kalau saya udah suka sesuatu itu terus yang saya ini gitu ya, konservatif. Nah, terus ada yang nanya lagi gini, tentang apa, oh Crow sama Jill gimana. Crow juga saya bingung, dia banyak proyek kenapa nggak naik-naik ke Banting ini. Kadang ada hal yang kita nggak dapat jawabannya juga. Saya nyari-nyari informasi, karena padahal tahu dia kerja samangan ini, kerja samangan itu, ada proyek ini. Tapi ya kemarin kebantingan terus masih nggak naik. Saya juga bingung kalau kalian tanya saya gitu. Saya masih saya hold gitu ya. Zilliqa koin bagus, itu semua koin bagus. Cuma sekarang lagi kondisi gitu ya kan, banyak kan jatuh gitu. Jadi ya kalau kalian yang pegang sebulan, 2 bulan, sebulan lebih udah ngeluh, ya saya juga bingung. Kalian bukan invest, berarti saya juga, saya sini banyak ini, saya kan sistemnya invest gitu. Jadi saya nggak harus pegang sebulan gitu, harus naik. Ya kalau naik lumayan, kalau dia bisa cuan dengan target saya olah. Kalau enggak saya biarkan aja gitu, tunggu dia ini gitu ya. Cuma banyak kalian yang nggak sabar, saya juga bingung gitu. Katanya mau invest tapi sebulan 2 bulan aja udah ngeluh, mau gimana invest, gue juga bingung gitu ya. Kalau saya sih saya nggak pusing gitu, masih santai aja, tunggu momen untuk balik, karena saya yakin ini, saya yakin sekali kuartal ketiga ini akan membalik keadaan lagi ya. Saya yakin yang sangkut-sangkut akan kejemput itu, entah itu di bulan 8 saya rasa gitu ya, atau pertengahan bulan 7, 11, saya nggak tahu lah. Saya lebih yakin di bulan 8 kayaknya ini tren bullishnya lagi di situ gitu ya. Jadi saya masih yakin, saya belum bearish gitu. Makanya saya
nggak pusing gitu. Ya udah biarin aja, daripada saya punya duit di bank nggak ada apa-apanya, ya ini saya anggap invest, ya begitu. Itu pola pikir saya gitu ya. Jadi untuk koin yang murah kalian mau invest panjang, saya udah kasih ya 3 tuh. HOT boleh ya kan, Veracity ya sama BTT itu masih boleh, yang masih murah sekali. Nah, kalau untuk yang mau beli koinnya di atas ribuan gitu, berapa ribu gitu ya, Tiful ya kan, Habar itu boleh, CRO boleh. Tapi itulah kuncinya, kalau mau invest jangka panjang gitu, bukan invest, kata mau invest sebulan aja udah teriak-teriak nggak naik, itu kan invest ya. Coba kalian inilah juga, saya pengen kalian apa ya, belajar ya, kayak kemarin ya, kayak tadi ada nanya soal ACT. Aduh, Anda bahaya sekali loh, kalian mau invest nggak ngerti apa yang kalian invest, koin apa yang kalian beli, itu kena jebakan kalian. Aduh, saya juga kasihan, katanya kamu masuk grup VIP. VIP apa sih yang ngajarin kamu beli ACT? Saya juga bingung. Itu koin pajak itu ya, hati-hati jangan masuk jebakan orang gitu. Oke, itu pesan saya. Jadi singkat itu, tapi hari ini saya kasih tahu koin-koin ini bukan berarti saya suruh kalian harus beli gitu ya. Saya masih ingatkan, saya belum mau masuk ya. Kalau kalian yang masuk, kalian ada cuan, rezeki kalian ya. Terus yang sangkut juga, nanti kalau sangkut jangan ke saya gitu. Cuma rezeki masing-masing lah, pinter-pinter kalian olah ya. Cuma kondisi gitu kan, saya kan bilang kalau yang kalian jago-jago scalping, memang kondisi selama ini bagus buat scalping gitu ya kan. Nah, ada yang tanya scalping apa, kan saya udah bilang, misal dari kemarin itu kondisi gitu, yang nggak ini mau scalping di Celsius itu bagus, stabil. Ada yang bilang, iya bener dia cuan tipis-tipis tapi lumayan walaupun dalam keadaan merah-merah gitu. Ya gitu lah, pinter-pinter Anda juga ngolah gitu. Ya kan? Rezeki masing-masing. Jadi video hari ini saya buat begitu, sekedar saya jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ada beberapa pertanyaan ya kan. Terus masih ada yang nanya, saya jelaskan USDT ini itu. Terus ada yang tanya future contract. Future contract udah saya jelaskan juga, ada di videonya BTC future contract itu, supaya kalian paham ya. Nggak mungkin saya ada berapa subscriber baru ngulang-ngulang terus, saya nggak mungkin gitu ya. Jadi itu yang nggak tahu apa itu BTC future contract, ada videonya, udah pernah saya bahas ya. Dan juga saya ingatkan, ada video-video lama udah kalian tonton, bukan berarti jadi patokan lagi untuk kondisi sekarang ya, beda gitu ya. Itu aja hari ini penyampaian saya, video hari ini, beberapa koin yang sudah saya bahas, yang saya jawab pertanyaan kalian. Oke. Saya juga minta maaf dengan banyak kekurangan video ini, harap maklum karena saya apapun di Jepang ini sendiri gitu ya, nggak ada andalkan orang, saya udah terbiasa sendiri ya. Kami juga hidup di luar negeri itu selalu mandiri sendiri ya, tidak ngandalin orang gitu. Jadi saya minta maaf dengan segala kekurangannya apabila Anda nonton kurang puas atau apa. Saya cuma berusaha paling nggak video ini bisa menambah wawasan dan edukasi buat kalian ya. Serap yang bagus, yang tidak bagus, yang tidak cocok jangan dibuang, jangan dipakai, dibuang saja, ambil yang positif saja. Oke. Salam share Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.